dihapus ya, tetapi itu jadi begini ya, mungkin kami bisa cerita terkait dengan keseluruhan. Nah, jadi yang pengen kita mau bilang pada saat ini bahwa satu, ini yang namanya kami ini pengen mengajak teman-teman untuk shifting ya, bahwa kalau misalnya info-info ini lebih bagaimana ke depan itu ada namanya public atau pendidikan hukum lah ya kepada masyarakat. Jadi dengan begini ke depan masyarakat ketika mengalami hal yang sama terkait dengan permasalahan hukum, terutama bagi perempuan gitu ya, itu bisa mendapatkan informasi secara hukum. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya kan kami ingin menginginkan agar permasalahan ini itu tidak berdampak pada nah, oleh sebab itu makanya hal-hal yang bersinggungan dengan permasalahan esensial dalam keluarga dan artian internal itu kami tidak akan ungkapkan. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, kami ingin mengatakan bahwa dalam pendidikan kepada masyarakat atau pendidikan publik itu sebenarnya harus ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki dalam bentuk rumah tangga itu ada namanya hubungan binari. Hubungan binari itu adalah hubungan yang saling menguntungkan, hubungan saling mengisi, bukan hubungan yang saling mendominasi. Gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai gender balance atau keseimbangan gender antara perempuan dan laki-laki. Istri itu sebagai anggota keluarga, dia itu harus ada semacam akses pendapat dan macam-macam. Dan demikian maka yang namanya perempuan itu berhak mendapatkan apa yang dia inginkan sebagai seorang ibu. Jadi itu sih sebenarnya yang ingin kita katakan. Pertama soal kepentingan terkait yang memiliki beberapa indikator gitu ya, baik itu indikator ekonomis, psikologis, dan kemudian juga indikator terkait dengan bagaimana kebutuhan dari kita. Jadi the best interest of the child itu sebenarnya itu ada beberapa indikator. Nah, jadi indikator itu yang kami pegang agar anak-anak itu tidak bingung, anak-anak tidak memahami ada permasalahan kepada dari orang tuanya. Itu yang sangat penting. Dan kemudian yang kedua yang saya bilang tadi itu terkait dengan ada keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Karena kadang-kadang di Indonesia ini kan masih tercipta semacam patriarki patron. Nah, ini yang pengen kita coba untuk diubah agar yang namanya perempuan itu juga itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan persidangan, ini kan sebenarnya persidangan pembuktian ya, baik itu pemeriksaan bukti dokumen maupun saksi-saksi. Nah, terkait dengan kemarin itu sebenarnya ada jawaban menjawab itu dikatakan replik ya, jawaban dari eksepsi dari si pemohon kan. Dan kemarin pada hari Senin itu adalah jawaban terkait dengan replik atau dikatakan sebagai duplik gitu ya. Nah, di situ kita sudah utarakan masing-masing. Ya, esensinya kita ingin katakan bahwa pada prinsipnya bahwa itu tidak ada yang memang mengatakan di situ tidak ada terbukti apa-apa atau tidak mengatakan bisa dikatakan pada saat ini kami menolak dalil-dalil mereka semua. Ya, kalau misalnya kami menilai bahwa tidak ada apa yang dituduhkan oleh si penggugat atau si pemohon, baik dari A sampai Z gitu kan. Walaupun kami menilai bahwa dalil mereka itu berubah-ubah. Nah, oleh sebab itu makanya di dalam jawaban sudah katakan. Nah, tadi kami lebih berdiskusi secara mendalam untuk bagaimana kepentingan terbaik bagi
Apa itu kepentingan terbaik bagi anak-anak? Bagaimana saat anak-anak itu memahami bahwa ibu dan ayahnya itu ada. Ibu dan ayahnya itu ada untuk kepentingan anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya itu bisa merasakan kasih sayang seorang ayah, bagaimana mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Sentuhan seorang ayah itu relatif akan berbeda dengan sentuhan seorang ibu. Ibu akan mengajarkan emosional, ayah itu akan mengajarkan tentang bagaimana berpikir secara rasional. Nah, itu yang kita ingin dudukkan. Dengan demikian, itu ada waktu-waktu yang seimbang. Itu sih intinya di Bang, ada berapa bukti dari Secara- dilaporkan oleh pemohon tadi, Bang? buktinya ada berapa tadi, ada 40 ya. Itu buktinya kebanyakan itu bukti elektronik. Nah, bukti elektronik itu memang kita nilai gitu ya. Apabila bukti itu diambil tanpa sepersetujuan terkait, itu ada undang-undang nomor 27 tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi itu mengatakan bahwa untuk adanya perpindahan data pribadi dari satu device, ya, ada satu alat gitu, itu harus dengan persetujuan, konsen. Apa itu konsennya? Itu ada indikator. Bang, bisa dikatakan berarti Paula ini dibatasi ketemu sama anak gitu ya, Bang? Atau mungkin meminta hak asuh anak bersama, Bang. Bang, atau mungkin hak asuh anak bersama, Bang, atau seperti apa, Bang? Berarti kan saya dibatasi. Saya akan jawab dulu soal bukti ya. Nah, ya, jadi dalam soal bukti itu makanya kita mengatakan bahwa itu harus ada semacam konsep, itu harus ada persetujuan. Itu menjadi suatu hal penting. Apabila ada pelanggaran itu terobservasi pelanggaran hukum sebenarnya di dalam undang-undang data pribadi maupun di dalam undang-undang nomor ITE ya, yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang terakhir itu kan 1/2024. Kemudian undang-undang nomor 19 tahun 2012 gitu kan, dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 ya. Itu berurutan ya, itu nggak ada dihapus ya, tetapi itu saling memperbaiki antara undang-undang yang 2008, 2016 dan 2024 itu kira-kira. Baik undang-undang perlindungan data pribadi dan undang-undang ITE gitu kan. Nah, jadi secara substansi terkait dengan persidangan, terkait dengan bukti itu yang kita dalilkan. Tapi itu kita lihatlah nanti seperti apa ya di dalam dinamika persidangan. Nah, dinamika persidangan itu berbeda ya di luar ya, karena kan kami itu kan bekerja secara terpisah. Nah, jadi dalam konteks itu sebenarnya kita masih berdinamika. Berarti ada bantahan Bang, dari berarti ada bukti ketidaknyamanan dari yang Kak Paula terang. sendiri karena chatnya di dalam persidangan. Iya. Ada ketidaknyamanan rekaman. Sekarang begini, saya ngambil saya lihat lah handphone Mbak gitu. Kamera, Bang. Nah,